Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rekan-rekan yang saya hormati, mari kita awali kegiatan perkuliahan kita dalam materi filsafat hukum Islam dengan membaca bersama-sama Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji judul yaitu Sumber dan Metode Hukum Islam. Sumber dan metode hukum Islam secara umum terlebih dahulu saja. Sumber hukum Islam terbagi dua, yang pertama nakliyah dan yang kedua akliyah. Sumber nakliyah dan akliyah, penggabungan keduanya akan melahirkan yang namanya kasyfiyah. Kasyaf, sering kita dengar istilah namanya kasyaf dalam tasawuf, dalam suluk. Kalau dalam filsafat kita mengenal sebagai kasfiyah itu adalah gabungan antara nakliyah dan akliyah, melahirkan kebenaran yang bersumber dari intuisi atau kebenaran intuitif. Nakliyah itu ada yang bersifat asliyah, asal, dan ada yang bersifat tabi'i. Yang bersifat asli berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Ini asliyah. Sedangkan tabi'iyah yaitu berupa az-ziyadah atau tambahan, yaitu dalam bentuk ijma'. Ijma' di sini ijma' salaf. Contohnya dalam bentuk tabi'iyah ijma' salaf. Contohnya ini dalam Al-Quran. Mohon maaf tidak diharokatin karena tidak ada Quran Inwat di laptop saya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat ketika matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, ini contoh daripada ijma' salaf. Ijma' terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ijma' qat'i, yang tadi di atas contohnya ini, dan juga ijma' dhanni yang bersifat relatif. Ini para mutaakhirin, para alim ulama yang sekarang. Jadi dapat kita definisikan apa yang dimaksud ijma'. Ijma' itu al-ijma'u huwa ittifaqul mujtahidina minal ummatil islamiyah fi asri minal usuri ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin fi amrin minal umuri. Kesepakatan para mujtahid muslim pada waktu tertentu setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suatu hukum Islam yang berkenaan dengan hukum praktis. Ini kita sebut sebagai ijma'. Lalu ada metode-metode yang mengkaji tentang hukum Islam, kita sebutnya sebagai metode nakliyah akliyah. Apa itu? Upaya untuk menjamin bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu diperoleh secara nakliyah atau bisa dibumikan. Ini memakai 3 metode. Jadi Al-Quran itu kan kalamullah,
Ya, dari Allah langsung kepada malaikat, kemudian kepada Nabi Muhammad. Bagaimana cara membumikannya? Ada 3 cara yang dapat kita amalkan. Pertama, metode at-tajribah al-hissiyah, yaitu pengalaman indrawi empirik adalah salah satu metode untuk memperoleh pengetahuan hukum dan sumber hukum Islam. Lewat penelitian, lewat pengamatan, contohnya suatu realitas yang selalu berulang, berputar, dan merupakan akibat realitas itu. Jadi bisa diamati sesuatu yang berulang-ulang itu akan menjadi sebuah kebenaran. Jadi misalnya sholat, nah itu. Nah, al-hissi ya terbagi dua, at-tajribah dan al-hadatsiyah. At-tajribah pengetahuan tentang gejala yang diperoleh akal dan indera bersama akal dan indera kita bersama diciptakan dalam jangkauan manusia. Contohnya makan minum berjalan. Ya, jadi al-hissi ini terbagi dua, at-tajribah dan al-hadatsiyah, yaitu yang dapat disetir oleh manusia ya, atau dapat dijangkau oleh manusia. Sedangkan al-hadatsiyah pengamatannya atau penelitiannya gejala yang terjadi yang diketahui dan dialami manusia, kejadian di luar kemampuan manusia. Contohnya perubahan bentuk bulan ketika berotasi dengan matahari. Nah, ini perubahan bentuk bulan ketika berotasi dengan matahari. Setiap tanggal 1 dengan tanggal 15 pastinya berbeda bulan tersebut. Nah, ini al-hissi, ada tajribiyah, ada al-hadatsiyah. Lalu metode yang kedua, ya Al-Quran itu dibumikan, hukum Islam itu akan diterapkan lewat premis-premis yang ditransmisi ya, dari Rasul, kemudian para sahabat, kemudian pada tabi'in, tabi'ut tabi'in, para alim ulama kita yang al-mutawatirat. Lalu yang terakhir, metode al-istiqra', penalaran induktif, suatu cara mencapai kesimpulan yang bersifat umum, preposisi universal melalui observasi atas kejadian-kejadian universal. Contohnya kita nggak pernah melihat panda di Indonesia, tapi kita tahu dari omongan-omongan bahwa panda itu ada, contohnya di Cina atau di Jepang. Nah, ini contoh dari pada metode al-istiqra'. Lalu selanjutnya metode pemahaman sumber hukum Islam, Al-Quran dulu ya. Ini ada 6 secara garis besarnya. Yang pertama yang paling tinggi tingkatannya, pemahaman hukum Islam berdasarkan Al-Quran itu sendiri. Ini Rasulullah, para sahabat. Lalu Rasulullah sendiri. Lalu penafsiran dan penggalian hukum dari Al-Quran berdasarkan sunnah. Ini kita kajinya bertahap. Pemahaman dan penggalian hukum dari Al-Quran berdasarkan pemahaman dan penafsiran para sahabat Nabi. Lalu penafsiran dan penggalian hukum dari Al-Quran berdasarkan penafsiran para tabi'in. Selanjutnya yang kelima, penafsiran dan penggalian hukum dari Al-Quran berdasarkan tabi'ut tabi'in. Pemahaman atau penafsiran para tabi'ut tabi'in. Dan terakhir, penafsiran dan pemahaman hukum dari Al-Quran berdasarkan pendapat akal dan ijtihad. Nah, ini bisa menjadi perdebatan di 6 ini. Jadi, untuk memahami sumber hukum Islam harus melalui ini semua. Tidak bisa ujuk-ujuk langsung. Nah, kalau langsung nggak bisa juga. Ibaratnya kita ke dokter, lalu kita berbicara dengan orang yang nggak ngerti tentang kesehatan, mana yang dapat kita percayai? Pastinya kita mempercayai dokter. Oleh karena itu, nggak sembarangan sumber hukum Islam itu dengan perasaan kita atau dengan akal kita, wah ini cocok sini. Nggak bisa, tapi melalui alur-alur seperti ini. Jadi kita nggak boleh menghina
para habaib, para ulama kita, walaupun berbeda pendapat